Hello, welcome to my channel. This is Alvano. Bersama Alvano lagi di sini. Untuk kali ini aku ingin membahas mengenai psikosis ya. Aku ingin cerita mengenai psikosis. Jadi psikosis itu adalah salah satu gejala dari seorang dengan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Dan psikosis sendiri itu contohnya seperti ini gitu. Jadi kalau gue lagi mau masuk ke rumah gitu ya, itu seakan-akan seluruh dari perawat rumah tangga itu seakan-akan berbicara pada gue gitu. Dan itu bisa terjadi dimanapun gitu. Ketika gue ada di kantor, ketika gue ada di perjalanan, atau gue ada di stasiun, atau dimanapun itu gitu. Itu seperti kayak suara-suara yang sebenarnya nggak ada suaranya, hanya ada di dalam otak lo aja gitu. Itu saling bersautan gitu, dan itu sangat sangat menyebalkan sekali gitu. Jadi eh, kadang itu terlalu banyak kan negatif sih ya. Jadi pada saat di kantor misalnya orang bilang apa, itu di kepala itu banyak sekali yang berkata-kata dan bersautan gitu untuk menimpali apa namanya merespon dari orang tersebut atau teman gue gitu yang ngomong gitu. Atau di stasiun ada orang melirik gue gitu, tiba-tiba gue bereaksi, ini ngapain ya orang butuh apa gini gini. Tapi ada orang misalnya enggak, lu butuh gini gini, terus lo pokoknya hal negatif, enggak mungkin body lo gini, mungkin lo ngeliatin gini. Jadi banyak sekali itu, dan akhirnya dan dimanapun lo akan merasa kebingungan gitu, dan biasanya itu frustasi dan depresi dan kelelahan gitu. Itu sih yang gue rasain ya mengenai psikotik gitu. Dan itu juga berdampak kepada misalnya dalam rumah tangga atau dalam pergaulan gitu. Jadi pada saat seseorang ataupun gue gitu ya lagi di mana gitu ngobrol sama siapa, itu bisa gue persepsikannya dengan pola pikir yang salah gitu terhadap orang tersebut. Nah itu gejala itu berulang kali gitu. Misalnya di kantor sama atasan gitu ya, gue ngobrol gitu, tiba-tiba nanti ada persepsi diri gue yang salah gitu mengenai obrolan itu, dan gue bisa tersinggung gitu. Itu sih yang sering gue lalui gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya ada psikotik itu gitu. Nah gue pengen tahu ya. Jadi yang gue tahu sih selama ini psikotik itu timbul akibat uh, trauma masa kecil gitu. Selain juga ada faktor genetik, tapi genetik diperkuat oleh suatu kejadian di masa lalu, di masa kecil, di mana intensitasnya besar dan berkepanjangan, lalu mendalam gitu. Nah jadi akhirnya membentuk suatu kejiwaan seseorang yang akhirnya berujung pada kepribadian jika tidak tertangani dengan tepat gitu. Itu menurut gue ya. Jadi pribadi gue, menurut gue, pandangan gue seperti itu terhadap kehidupan gue gitu. Jadi waktu dulu mungkin gue sama bokap gue gitu ya sering di mocking ya, sering diejek gitu, apa dibully gitu ya, atau lo nggak bisa kayak gini aja, masa lo gitu aja nggak bisa gitu, atau lo memang ini apa namanya nggak berguna gitu, nggak bermanfaat gitu. Lo selalu selalu aja lo berbuat yang jelek gitu, berbuat yang buruk. Lo selalu aja mecahin gelas gitu. Lo selalu aja nggak bisa disuruh gitu. Lo selalu aja nggak nyampe otak lo gitu. Gimana sih lo kok nggak bisa sih gitu-gitu aja, payah gitu. Jadi kayak gitu. Terus satu waktu juga mungkin psikosis juga menurut gue juga ada hasil dari misalnya apa ya istilahnya, lo nggak tahu apa-apa tiba-tiba lo ditampar gitu, atau lo nggak tahu itu harus gimana, namanya anak bocah kecil ya, lo ditampar gitu. Jadi gue akhirnya gue sering bingung atas ini orang tua gitu. Dan kalau nggak salah nih ya, gue coba mengutip dari apa namanya terapis gue dulu ya, yang gue selama 4 tahun gue di terapi, yaitu campuran antara hipnoterapi, terapi hati, perasaan, dan juga mental health, apa sih nama istilahnya, gue lupa ya waktu itu apa, pokoknya dia lulusan beliau lulusan dari Amerika Serikat gitu, apa mengenai terapi ini gitu. Nah itu apa tadi ya, dikorek bahwa trauma masa kecil itu sangat mempengaruhi psikotik itu gitu. Jadi
eh tadi gue sampai mana ya? Oh iya. Jadi trauma apa masa kecil itu sangat dipengaruhi sangat mempengaruhi masa besarnya. Misalnya apa namanya? Jadi dia eh, jadi gini. Jadi gue pernah punya trauma masa kecil, misalnya seperti diseret gitu dari kamar mandi tempat gue mandi waktu itu bersama sepupu gue gitu bertiga gitu. Waktu itu masih kecil kita, dia bawah 5 tahun, kita mandi bareng dan bokap gue tuh nggak setuju banget sama itu. Akhirnya dengan cara yang kasar bokap gue membuka pintu kamar mandi dan menyeret gue dalam keadaan telanjang, dimana di situ ada suatu pertemuan keluarga besar gitu. Jadi ada sepupu gue, ada tante gue gitu, ada orang tua gue, ada kakek nenek gue, semuanya di situ. Nah gue diseret sampai lumayan perjalanan agak jauh ya, karena ada dua rumah di situ dalam satu area, ada pavilion gitu. Mereka ngumpul di pavilion atas dan kita di bawah diseret sampai ke atas gitu, dan dipermalukan di situ gitu. Itu sangat menyakitkan ya buat gue, jadi itu trauma yang besar. Nah, disitulah mungkin timbul trauma-trauma yang lain yang gue masih ingat sih, ada beberapa gitu ya. Itu waktu itu di terapi gitu, dan itu bisa 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 timbul kembali apabila kita di terapi dan dimunculkan kembali, tapi rasanya sangat tidak nyaman gitu, rasanya sangat tidak nyaman karena itu seperti membuka luka yang sudah bernanah gitu, yang ingin disembuhkan gitu. Dan itu sangat 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 perih ya, pedih gitu. Dan sampai waktu itu sampai gue nggak sadar, gue agak ngamuk gitu, disuruh mukul bantal yang keras gitu ya gitu. Langsung kayak ada sesuatu makhluk dalam diri gue ini yang keluar gitu. Dan itu sangat sangat tidak sangat tidak menyamankan sekali gitu. Tapi itulah gunanya, akhirnya gue jadi teringat masa-masa dimana gue punya trauma gitu, dan itu gue kikis tuh satu-satu gitu ya sama terapis gue itu gitu. Selain juga dengan psikolog, dengan apa namanya, dengan psikiatri, dan juga bantuan obat-obatan cukup membantu gitu, karena kalau itu aja gue rasa kurang ya. Dan dengan psikolog gue juga yang luar biasa ya, itu gue diterapi dengan bagaimana cara berpikir positif, bagaimana istilah mengurangi gejala-gejala gue yang psikosis itu gitu. Itu sih mungkin yang gue bisa share ya. Ya itu sih yang minta gue share ya. Jadi apalagi ya, kira-kira mungkin lebih kepada saat psikotik emang lu nggak bisa buat apa-apa, lu bisa namanya lu berpikir, punya pola pikir yang salah gitu terhadap satu. Jadi kalau orang ngomong A, lu akan mempersepsikan itu B gitu. Nah sedangkan B itu negatif gitu. Tapi lu nggak bisa berkuasa atas hal itu gitu, karena di luar kendali lu gitu. Karena lu punya punya trauma masa kecil yang lu nggak ketahuin gitu sebelumnya. Yang timbul dan lu secara nggak sadar, itu adalah alam bawah sadar yang bekerja gitu. Yang gue tahu itu. Jadi gitulah guys. Oke, kalau mungkin kalian ada pertanyaan atau pengalaman-pengalaman yang mungkin mirip ataupun berbeda tapi ingin mencoba berinteraksi dengan gue, silahkan tulis komen di bawah ini. Dan juga kalau kalian menyukainya, silahkan likes dan silahkan subscribe, karena gue akan banyak membahas mengenai mental illness yang gue alamin, experience gue seperti apa dan bagaimana treatmentnya, lalu bagaimana gue pertama kali didiagnosa gitu. Pertama bipolar, lalu borderline personality disorder, lalu ada paranoid schizophrenia, lalu ada juga panic attack-nya, ada general anxiety disorder gitu. Dan terakhir gue pernah juga didiagnosa ada kecenderungan untuk narsistik ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua guys. Jadi so don't forget to notification, nanti kita bahas lagi selain itu ya. Thank you. Don't forget untuk kalau yang kalian sudah punya farmakologi maka diteruskan. Kalau kalian sedang psikoterapi maka lanjutkan. Tetap optimis dan tetap semangat, tetap berproses, semua itu ada prosesnya. Jadi stay tune in here with me. Kalau ada apa-apa silahkan calling. Ada juga Instagram gue ya gitu, nanti lo bisa chatting sama gue di situ. Okay, thanks guys, see you later on my other channel. Wassalam.